irigasi, saluran irigasi, dan saluran pembuang. Kamu lagi di mana, Romdoni? Kayaknya lagi di luar ya? Saya lagi di kampus, Pak. Oh, di kampus. Iya, Pak. Di mana? Di beton. Di parlemen, Pak. Ya, habis dari lab beton, Pak. Oke. Mau saya kuliahin di sini, di lantai 9. Kenapa, Pak? Kamu kuliah di sini aja, di lantai 9 sini. Boleh, Pak. Masih buka, Pak, kampusnya, Pak. Buka, saya di lantai 9. Ya udah, Pak, saya ke lantai 9. Di sini. Baik, Pak. Ya. Oke. Nanti sambil nunggu Romdoni ya, saya izin share terkait materi-materi di GCR dulu ya. Oke, saya udah share materi sama KP di GCR ya. Ini ada buku kriteria perencanaan jaringan irigasi. Ini ada KP 1, terus ada buku KP 2 terkait dengan bangunan utama, ya. Terus ada KP 3 itu terkait saluran, terus ada KP 4 bagian bangunan. Ini sebenarnya ada sampai KP 9 ya. Cuman untuk mata kuliah irigasi ini kalian hanya cukup mempelajari KP 1 sampai KP 4. Sama ini saya share terkait dengan bangunan materi dan klasifikasinya. Sebenarnya semua materi saya ngambil dari buku KP ya. Jadi kalian pelajari ini aja, ini semacam kayak buku SNI-nya ya, tapi ini kitab sucinya irigasi. Kalau kalian mempelajari ini dan paham semua detail gambarnya, cara perencanaannya, sampai layout jaringannya, itu kalian nanti bisa jadi ahli irigasi nanti di sini. Ya. Jadi ini kalian pelajari, ada misalnya yang KP 1, nah ini ada KP 1 sampai KP 9. Yang KP pertama perencanaan jaringan, KP 2 bangunan utama, KP 3 saluran, KP 4 bangunan, KP 5 peta tersier, KP 6 parameter bangunan, KP 7 standar penggambaran, KP 8 standar pintu pengatur, dan KP 9 standar pintu pengatur air irigasi. Ini keluaran yang terbaru tahun 2013, sebelumnya ada yang 86, ada yang tahun 93, tapi yang terbaru masih 2013. Keluaran Kementerian PUPR ya. Oke. Ini silakan kalian download. Oke, saya masuk terkait dengan klasifikasi irigasi.
Nah, dalam hal klasifikasi jaringan irigasi, ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama teknis, yang kedua semi teknis, dan sederhana. Apa Pak perbedaan dari teknis, semi teknis, dan sederhana? Ada 8 item yang dilihat. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan bangunan utama. Yang kedua terkait dengan kemampuan bangunan dan mengukur dan mengatur debit. Yang ketiga jaringan salurannya. Keempat peta tersier. Kelima efisiensi secara keseluruhan. Kalau yang keenam adalah terkait dengan luas areal ini ya. Luas areal dari persawahan. Yang ketujuh adalah jalan usaha tani. Yang kedelapan adalah kondisi operasi dan pemeliharaan. Nah, bagaimana Pak itu pengklasifikasi dalam jaringan irigasi? Yang pertama dilihat bangunan utama itu apakah ada bangunan permanen di dalam daerah irigasi tersebut. Bangunan permanen itu seperti apa, Pak? Bangunan permanen ini contohnya adalah bendung. Apakah ada bendung? Nah, bendung ini ada yang permanen, ada yang nggak permanen. Kalau yang bangunan yang sederhana, itu biasanya dia hanya sebuah free intake. Free intake. Tapi kalau misalnya bangunan permanen, ini dia bisa berupa bendung, bisa berupa bendungan, terus bisa berupa waduk atau embung, semua bisa, artinya dia bisa bertahan bertahun-tahun bangunan permanen. Sedangkan yang bangunan semi teknis, ya, dia bisa dilihat dari, sebentar. Oh, bisa Rizka. Ya udah, sini deh kalian. Mau ambil kursi 2 itu ya. Ini saya buka laptop aja. Nggak usah. Minta ajarin khusus kalian di sini. Aduh. Kamu nyalakan tapi kamu anu deh. Oh iya Pak. Kamu unmute satu aja. Kamu lagi ngelat juga? Iya, tadi saya minta bantuan Rizka, Pak. Oh, gitu. Oke, kita tunggu teman kalian ini ya. Kamu asli mana, Rizka? Saya di Jakarta, Pak. Oh, asli Jakarta. Di Jakarta mana? Utara. Oke, baik saya lanjutkan ya. Tadi klasifikasi jaringan irigasi dilihat ada 3 klasifikasi, teknis, semi teknis, dan sederhana. Ya, yang 3 klasifikasi teknis, semi teknis, sederhana. Yang pertama dilihat dari bangunan utama. Nah, bangunan utama ini bisa berupa bendung, bisa berupa bendungan, bisa berupa waduk, bisa berupa embung. Ya. Kemarin apa bedanya bendung sama bendungan, Vicky? Apa Vicky? Ya Pak.
Bedanya bendung sama bendungan kemarin apa? Udah saya jelasin ya. Iya Pak, sudah Pak. Apa bedanya? Kalau Sedikit. bentar Pak, kalau Nah, kamu googling dulu ya. enggak, kemarin itu saya udah nyatet Pak. Ya. Eh, Nah, bedanya apa? ada ya. Pakai bahasa saya aja kali ya Pak ya? Kenapa? Pakai bahasa saya aja ya Pak ya? Ya, bahasa kamu aja cukup satu kalimat aja. Bendung apa? Bendungan apa? Cukup satu kalimat. Bendung itu bendung satu kalimat Pak. Fungsi, dari segi fungsi aja. Paling penting itu fungsinya. Fungsi apa? Bendung. Apa ya? Kalau 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 misalkan bendungan itu kan untuk menampung air. Hmm. Nah, kalau misalkan bendung itu permukaan yang lebih tinggi gitu, Pak. Ya, berarti dia fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk aliran nggak sih, Pak? Ya, tadi jawaban kamu udah mengarah benar untuk air yang lebih tinggi. Berarti dia fungsinya buat apa? Fungsi. Misal air ini dia berada di elevasi plus 15. Ya. Ternyata ada sawah di atas daerah sini. Oh, ini Pak, naikin muka air ya, Pak? Nah, Menaikkan muka air. dia fungsinya menaikkan elevasi muka air. Ya. Fungsinya untuk menaikkan elevasi muka air. Ini fungsi utama dari bendung. Kamu udah pernah lihat gambar bendung belum sih? Nah, nanti saya jelasin panjang lebar bendung, kalian nggak tahu nih bendung nih. Tahu, Pak. Hah? Tahu, Pak. Bendung. Nih. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini bendung. Contohnya kayak gini. Jadi ini aliran sungai ya ini ya. Ini langsung aliran sungai. Hulunya di sini. Terus dia ada bendungnya ini. Yang gambar apa nih? Biru kuning ini ya. Biru kuning. Terus habis itu dia ada pintunya. Nah, di sini ini ada pintu namanya pintu pembilas. Ada lagi pintu intake. Nah, ini. Nah, ini ada, jadi yang ini yang masuk ke saluran irigasi, yang ini nih. Ini masuk ke saluran irigasi nih. Terus yang ini, yang saya kasih warna merah, ini dia fungsinya untuk membuang sedimen, menggelontorkan sedimen. Jadi ini namanya pintu penguras, tapi kalau yang warna biru ini dia pintu intake. Memasukkan air dari sungai ke dalam saluran irigasi. Makanya dia fungsinya hanya untuk bendung ini meninggikan elevasi muka air. Seperti itu. Tapi kalau bendungan dia ada tampungannya. Kalau di sini kan nggak ada tampungannya nih, ya kan? Dia langsung dari sungai nih, ya kan? Tapi kalau bendungan dia ada tampungannya. Contoh kayak gini. Nah, dia ada tampungannya kan? Ini tampungannya ini namanya waduk. Tampungan dari bendungan itu namanya waduk. Kalau bendung itu tidak ada tampungan sama sekali. Jadi air sungai langsung dibendung masuk ke saluran irigasi. Tapi kalau misalnya bendungan, dia ada beberapa sungai, dia bisa lebih dari satu sungai masuk ke dalam tampungan waduk, ya. Baru ketika dia mencapai level muka air
normal itu baru airnya dipakai untuk kebutuhan air irigasi, bisa kebutuhan PLTA, bisa kebutuhan air baku, bisa ya. Jadi seperti itu. Itu prinsip dasarnya ya. Kalian anak sipil harus tahu apa bedanya bendungan sama bendung. Tuh. Itu prinsip banget lah. Sampai anak sipil nggak bisa bedain bendungan sama bendung, nah, parah nanti. Ya, tuh. Terus kita balik lagi ke sini. Jadi kalau dari segi bangunan utama itu ada bangunan permanen, semi teknis itu dia semi permanen. Jadi semi permanen ini bisa rusak, bisa dibangun kembali ya. Kalau yang sederhana bisa jelek. Ini biasanya cuma irigasi yang kecil, kurang dari 500 hektar luasannya. Terus ada bangunan dari segi bangunan pengukur maupun pengatur atau debit. Ya. Nah, di irigasi itu ada bangunan pengukur, ada bangunan pengatur. Ada yang tahu nggak bangunan pengukur apa? Contohnya? Apa itu? Langsung aja. Tuh. Hujanan. Ya. Pompa air, Pak. Kontribusi. Oke, bangunan pengukur apa contohnya? Apa Yusuf? Pompa air, Pak, tadi, Pak. Pompa air? Iya. Bukan. Bangunan pengukur bukan pompa air. Saya tanya yang di depan aja deh. Doni sama Rizka, apa Rizka? Bangunan pengukur apa? Yang di depan. Bangunan pengukur sama pengatur bedanya apa? Kalau pengatur itu kayak ngatur alirannya Pak, debitnya. Kalau mencapai lebih dari itu bakal dibuka gitu Pak. Pintu air ya Pak. Ya, betul. Bangunan pengatur itu pintu air. Kalau pengukur? Pernah tahu Pak. Jadi bangunan pengatur itu beda dengan bangunan pengukur. Kalau pengukur itu dia bisa ada debit lewat, ya, ada debit lewat. Itu misalnya dia sekitar 0,3 meter per detik kecepatannya, ya. Nah itu dia bisa mengukur dalam bangunan pengukur. Nah bangunan pengukur ini apa? Dia bisa berupa cipolletti. Pernah dengar nggak cipolletti? Cipolletti. Terus dia bisa berupa bangunan Thomson. Ya. Ini saya bukakan di sini deh. Di bagian bangunan ya, di KP 4. Nah ini jadi bagian bangunan. Nah kalau kayak gini pintu sadap, terus pintu. Nah ini bangunan pengatur ya, ada bangunan pengatur, pintu skot balok, ini bangunan pengatur. Terus pintu sorong itu pengatur. Jadi kalau kalian nggak tahu jenis-jenisnya, ini kita nyebutnya adalah pintu air lah. Tapi dalam irigasi itu ada dinamakan pintu sorong, ada pintu balok, skot balok, ada pintu radial. Ini adalah sebenarnya pintu air ya. Bangunan pengukur sudah macam. Nah ini
Kalau bangunan pengukur, contohnya ada alat ukur Romin. Alat ukur Romin ada. Dia bangunan pengukur dan pengatur sudah bisa yang biasa dipakai di Indonesia, tapi dia biasanya diletakkan di bangunan sadap tersier. Alat ukur Romin. Contohnya kayak gini. Ini dia double fungsi ya, bisa sebagai pengatur, bisa sebagai pengukur. Terus ada lagi alat ukur Cram de Gruyter. Ini cuma jarang dipakai. Ya. Yang lain ada alat ukur pintu Romin. Cobalah, ini ada alat ukur Floom namanya ya. Ini Floom bisa dicek di KP gambar-gambarnya. Nah, ini kalau dilihat di sini ya, ini ada hulunya di sini nih. Hulunya di sini. Kalian perhatikan, ada perbedaan nggak? Yang beda di mananya? Dari saluran hulu sampai saluran hilir. Reza, bedanya di mana, Reza? Putra Reza, bedanya di mana? Bedanya di aliran air ya, Pak? Enggak, kalau dari gambar bangunan ini. Bedanya di mana? Dari hulu. Oh, kalau di hulu ada penyempitan, terus di hilir ada pelebaran, Pak. Oh, betul. Nah, dari bangunan ini namanya alat ukur Floom, ya. Kita perhatikan dia di hulunya dia lebar. Terus ketika dia masuk ke alat ukurnya terjadi penyempitan. Terjadi penyempitan saluran. Nah, di sini ada ambang nih, di sini. Ada ambang, terus ada ini kayak penggaris gitu ya. Namanya papan duga air. Fill scale. Baru ketika dia masuk ke saluran hilir, dia melebar lagi. Nah, ini namanya alat ukur Floom. Ya. Terus ada lagi alat ukur ambang lebar. Nih. Nah, ini alat ukur ambang lebar. Ya. Jadi itu fungsinya alat ukur ya. Kalian bisa baca di sini. Nah, ini perbandingan antara bangunan pengukur yang sering dipakai, ada ambang lebar, ada cipolletti. Cipolletti bentuknya seperti ini. Kayak huruf V gitu ya. Ada parsel, pintu Romin. Ini nanti kalian baca sendiri di KP 4 ya. KP 4. Oke, lanjut. Nah, ini nanti selanjutnya ada jaringan saluran nih. Nah, jaringan saluran itu dilihat dari adanya saluran irigasi dan pembuang secara terpisah. Apa itu, Mas? Ngapain pakai ini? Biasanya kan langsung dia. Kira pembayaran di sini. Enggak makan, Mas. Bosin dia loh. Semua ini.
Oke, lanjut. Jadi di jaringan saluran ini irigasi itu ada saluran pembawa dan saluran pembuang. Ini lebih tepatnya saluran pembawa. Ya, jadi di sini adanya saluran pembawa dan saluran pembuang terpisah. Ya. Terus yang semi teknis, dia saluran irigasi dan pembuangnya tidak sepenuhnya terpisah. Kalau yang sederhana, dia saluran irigasi dan pembuangnya menjadi satu. Ada yang pernah lihat nggak saluran pembawa dan pembuangnya terpisah ataupun saluran pembawa dan saluran pembuangnya jadi satu? Ada yang pernah lihat nggak? Belum pernah ya. Jadi kalau saya gambarkan misal ya, ada sepertinya saya dulu pernah punya foto. Stop share screen dulu. Oke, jadi gini, saluran irigasi pembawa dan pembuang terpisah itu, dia misalnya ini saluran pembawanya ya, ini saluran pembawa, terus di sini ada saluran, saya kasih warna, saya kasih beda warna. Terus di sini ada saluran pembuang. Nah, di sini nanti bisa dikatakan jaringan irigasinya adalah teknis, ya, kalau dia terpisah. Tapi ada juga Pak, pembuang dan pembawa itu jadi satu. Jadi kalau misalnya ini pembawa plus pembuang, di sini bisa jadi satu nih. Bisa. Nah, ini bisa dikatakan dia jaringannya adalah jaringan yang sederhana. Jadi dia terpisah, yang terpisah itu berarti jaringan teknis, kalau dia jaringan sederhananya adalah jaringan yang pembawa dan pembuangnya jadi satu. Ini biasanya di daerah irigasi yang kecil. Terus di bangunan teknis, peta tersier dikembangkan secara sepenuhnya. Kalau yang semi teknis belum dikembangkan peta tersiernya. Nah, kalau yang nomor 5 efisiensi ini efisiensi sebenarnya dilihat dari apa? Ada yang tahu nggak? Fahri, efisiensi ini biasanya dilihat dari apa? Fahri. Iya, Pak. Kalau efisiensi irigasi biasanya dilihat dari apa nih? Mungkin tinggi muka airnya bukan, Pak? Bukan. Ada yang tahu nggak? Dia efisiensi berdasarkan apa ini? Pengaturan debit, Pak. Pengaturan debit kurang tepat. Nabil apa Nabil? Dari jumlah debitnya mungkin, Pak. Kenapa? Dari jumlah debitnya, Pak. Jumlah debit. Bukan ya. Izin jawab, Pak. Oh, Fadli barusan datang ya, Fadli ya? Iya, Pak. Itu Pak, dari seberapa banyak alir yang lewat saluran itu, Pak? Iya, dia efisiensi dikasihkan efisiensi kalau misalnya dia ini ada apa itu ya, maksudnya. Sama halnya kalau kalian punya uang nih, misal 10 juta, ya,
kalian mau efisiensi uang 10 juta itu caranya bagaimana? Iya, digunakan untuk yang seperlunya aja, Pak. Apa? Digunakan untuk yang seperlunya aja, Pak. Jadi pengeluarannya dibagi gitu, Pak. Oke, pengeluarannya tidak tidak Cuma secara besar-besaran ya. Nah, sama halnya juga air irigasi. Efisiensinya itu juga harus dihitung secara keseluruhan. Nah, biar airnya itu enggak terbuang percuma sama kayaknya uang 10 juta, itu jangan sampai ada rembesan. Jangan sampai ada kebocoran. Terus jangan sampai ada apa lagi? Apa Rifki? Rifki? Iya, Pak. Kira-kira apa lagi? Selain harus ada rembesan, harus ada kebocoran, terus apa lagi? Mungkin kerusakan itunya kali ya, Pak. Kerusakan saluran itu biasanya maksudnya ke rembesan sama kebocoran ini nanti. Oh, iya. Kalau mampet, Pak, gimana, Pak? Mampet. Iya, Pak. Mungkin ya, Pak. Kalau mampet enggak lah. Kalau yang sering bocor atau ngerembes itu sering. Kalau sampah, Pak? Sampah. Iya. Kalau sampah itu nanti menghambat aliran sama mengurangi kapasitas saluran. Apa Ti? Oh, udah sembuh. Udah, tapi kalau gue kelas sih. Halo Vicky, Ya, lu ke kampus nggak? kamu telepon siapa Vicky? Maaf Pak, ini tadi ada keluarga saya Pak. Keluarga siapa Vicky? Maaf Pak. Wah Vicky ini, nah, berarti saya bicara nggak didengerin ini Vicky ini. Didengar Pak, tadi saya nyatet juga kok, tadi barusan banget ya. Ya udah ini apa nih pertanyaannya nih? Tadi saya bicara apa nih? Apa efisiensi Pak? Apa Terus? namanya? Gimana caranya kan kata Bapak, ini ada apa dihitung secara keseluruhan agar air tidak terbuang percuma. Nah, terus gimana caranya tidak ada rembesan, tidak ada kebocoran seperti itu Pak. Ya, terus habis itu apa nih? Selain rembesan sama kebocoran. Nah, tadi itu saya juga belum tahu sih Pak, apalagi. Itu yang telepon siapa itu? Kayaknya cewek itu. Iya Pak tadi. Hah? Iya saudara saya Pak. Saudara atau gebetan? Bukan Pak. Bukan. Nanyain kampus juga ya? Dengar saya tadi. Iya Pak, nanyain kampus. Terus apa nih? Kurang apa? Sama halnya kamu punya duit 10 juta. Kalau misalnya mau terjadi apa menjaga keep-nya itu gimana? Biar 10 jutanya itu aman. Kemalingan, Pak. Nah, betul. Pencurian air. Ya. Jangan kalian pikir jaring air diirigasi itu tidak mungkin airnya dicuri. Justru sangat sering sekali dicuri airnya di jaringan irigasi itu. Makanya kadang petani khususnya di daerah hilir ya, itu pasti ada keluhan bahwa air di tempat saya kurang, padahal di daerah hulu airnya cukup. Tapi di daerah hilir nggak cukup. Nah, ini pertanyaan ini, airnya kemana? Padahal secara hitung-hitungan pasti airnya mencukupi nih dari misalnya ada 1.000 hektar sawah. Dari hulu sampai hilir dihitung ternyata mencukupi, tapi ternyata di lapangannya kok airnya sampai hilir, yang ada di hilir sini nggak cukup. Ini pasti protes petani yang di sini. Nah, ini protes, akhirnya yang kena dampaknya biasanya adalah petani di hulu.
dicek apakah ada pencurian air di daerah hulu, apakah ada air yang misalnya salurannya dibongkar atau dialirkan ke tempat yang lain yang tidak seharusnya. Itu sering terjadi. Ya. Hal-hal itu sering membuat kelompok tani ribut, sering membuat kelompok tani merasa tidak adil dalam pembagian air. Ya. Jadi hal-hal kayak gini itu hubungan antar kelompok tani bisa kurang jadi bikin berkelahi ya, karena masalah perebutan air. Tuh. Terus yang keenam itu ada luasan areal luas. Kalau yang teknis tidak ada batasan. Kalau yang semi teknis sampai 2.000 hektar, jadi ini biasanya sekitar 1.000 sampai 2.000 lah biasanya. Kalau yang sederhana tidak lebih dari 500 hektar. Ya. Luas areal sawah yang dihitung adalah daerah irigasinya ya. Kalau kita bicara daerah irigasi, berarti kita bicara dari titik pengambilan air sampai ke saluran tersier. Ada jalan usaha tani, teknis ada ke jalan usaha tani seluruh areal sawah, semi teknis dia hanya sebagian, dan yang sederhana adalah cenderung tidak ada. Terus kondisi operasi dan pemeliharaan, teknis dia ada instansi, terus semi teknis belum teratur, kalau yang sederhana tidak ada yang mengatur biasanya ya. Biasanya ini hanya orang-orang tertentu aja yang mengatur, jadi belum ada instansi yang menaungi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Saya mau nanya Pak. Siapa nih? Ucup Pak. Ya, Ucup. Saya mau nanya Pak, yang tadi yang kemalingan pencurian air. Sebenarnya emang, tapi kalau emang pencurian air nanti emang maksudnya bukan nanyain penggunanya sih Pak. Maksudnya lebih ke arah gimana caranya aja sih Pak, dan gimana langkah preventif lah ibaratnya sebagai orang yang ngebuat saluran irigasi itu. Kalau kayak rembesan sama kebocoran kan mungkin dari entah salurannya kah yang dari desainnya yang diperbaiki. Nah, kalau dari pencurian air gimana tuh Pak penanganannya Pak? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, baik. Kalau untuk penanganan pencurian air itu sebenarnya sudah ada, namanya itu adalah PPA. Nah, dengar nggak PPA? PPA ini adalah petani pemakai air. Ya. Jadi fungsinya PPA ini dia keliling seluruh daerah irigasi, manakah yang terjadi kebocoran, terus kemalingan air, terus kerusakan saluran. Nah, kalau misalnya di PPA ini menemukan namanya itu kalau cek rutin itu namanya inventarisasi saluran irigasi. Jadi tugasnya si PPA ini dia akan menginventarisasi saluran irigasi sepanjang satu daerah irigasi, apakah itu 1.000 hektar, 2.000 hektar, dan kurang dari 2.000 hektar juga bisa. Setelah misalnya ada kerusakan, ini nanti penanganannya adalah dilaporkan ke pihak terkait. Dalam hal ini dia adalah biasanya di pengamat irigasi. Kalau di pengamat irigasi sudah dapat laporan, ini pengamat irigasi ini akan melaporkan lagi ke atasannya. Ke siapa? Dia akan ke Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai yang terdekat yang berkaitan dengan lokasi daerah irigasi. Misal kalau yang kemarin di daerah irigasi Batu Jai. Ya, ini Batu Jai dekat sama, atau di daerah irigasi Pandan Duri. Ini termasuk kewenangannya BWS NT1, Nusa Tenggara 1. Ya Wandi ya, BWS NT1 ya di Lombok itu ya.
Nah, Nusa Tenggara 1. Nah, ini DI Batu Jaya, DI Pandan Duri semuanya di kewenangan BWS NT1 Nusa Tenggara 1. Jadi ketika ada apa-apa terjadi permasalahan di daerah irigasi ini, pasti BWS akan mencari siapa pengamat irigasinya. Ketika pengamat irigasinya ditanya ada permasalahan, pasti pengamat irigasi akan tanya siapa petani pemakai airnya. Jadi begitu cara penanganannya, pengontrolannya ketika terjadi permasalahan seperti itu. Dari petani pemakai air, nanti lapor ke pengamat irigasi, baru nanti kalau misalnya ada pencurian akan ditindak oleh Balai Wilayah Sungai, Kementerian PUPR. Jadi semua daerah irigasi, khususnya yang kewenangan pusat, itu ada di kewenangan PUPR, khususnya Balai Wilayah Sungai. Ya. Kalau yang dekat sini, yang paling dekat di DI Pamarayan, itu ada di Serang, itu masuk kewenangan BWS di Banten, Cidanau, dan Cidurian, C3. Seperti itu, Yusuf ya. Baik Pak, jelas Pak. Ada azan, kita stop dulu ya. Ya Pak. Vicky itu telepon apa dengerin itu? Dengerin Pak, saya catat Pak. Fahri Iya, Pak. senyum aja Fahri ini. Ya Fahri. Kenapa Pak? Kamu senyum aja tadi. Ya.
Oke, baik, lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada terkait dengan jaringan irigasi sederhana. Nah, jaringan irigasi sederhana itu dia pembagian airnya tidak diatur ataupun tidak diukur. Seperti yang diklasifikasi tadi bahwa ya jaringan sederhana itu tidak ada bangunan pengatur, tidak ada bangunan pengukur. Terus biasanya dia ada kelemahan, dia ada pemborosan air ataupun penyadapan liar. Artinya penyadapan ini dia mengambil air sembarangan diambil ke sawah. Ya, jadi contohnya misal nih, ini ada ini kalau kalian lihat gambar ini paham nggak nih? Jadi di sini ada 2 titik pengambilan bebas nih. Ini ada sungai, sungainya yang di sini ya. Ini saya kasih warna biru nih. Ini saya kasih warna biru nih. Ini sungai ya. Ini sungai. Oke, di sini ada 2 pengambilan bebas. Yang pertama di titik ini, titik 1. Terus ada di titik 2. Kalau pengambilan bebas berarti dia free intake ya. Free intake. Artinya dia bangunan semi permanen atau bangunan sederhana. Ya. Berarti dia klasifikasinya adalah klasifikasi jaringan irigasi yang sederhana. Nah, ketika ada free intake, aliran airnya itu masuk ke sini. Ini ada bendung tidak permanen lah katanya ya, free intake. Jadi free intake itu bisa dikatakan bendung tidak permanen. Nah, baru dia dialirkan ke daerah irigasi. Ini ada kampung, nah, terus dia mengalir ke sini. Ya. Nah, saluran irigasinya yang gambar ini garis ada putus, ada titiknya. Ini saya terus dia ngalir ke sini. Ini saya kasih warna merah ini ya. Nah, ini. Dia mengalir dari hulu ke hilir. Nah, dia ada pengambilan bebas juga di sini. Berarti dia ada saluran, ini juga saluran. Begitu. Ini namanya free intake layoutnya. Nanti kalian tugas besar ada bikin layout jaringan irigasi ya. Kayak gini. Jadi ada saluran pembawanya, ada saluran pembuangnya, terus ada bangunan bendungnya. Silakan kalian free, bebas untuk mendesain layoutnya secara individu, bukan tugas kelompok ya. Terus lanjut. Nah, ini jaringan yang semi teknis. Ada jaringan semi teknis. Nah, bendungnya terletak di sungai lengkap dengan bangunan pengambilan dan bangunan pengukur di bagian hilirnya. Ini ada bangunan pengambilan dan ada bangunan pengukur di hilirnya. Ya. Jadi sungai yang mana ini? Sekarang saya tanya. Zeno ya, Zid. Sungainya yang mana, Zeno? Ya, Pak. Sungainya yang mana nih kalau dari gambar sini? Sungainya Zeno. angka nomor 28 bukan, Pak? Coba kamu kasih warna deh, yang mana? Dari hulu sampai hilir ya, kayak saya tadi. Yang mana sungainya? Bisa nggak, Zeno?
Nggak bisa Pak, di saya Pak. Abian Ahdi. Ya, Pak. Sungainya yang mana? Coba kamu kasih warna biru seperti saya tadi. Ini sungainya yang mana? Yang ini bukan sih Pak. Ini. Coba kamu coret-coret, Abian. Sama ini bukan. Ada dua ya Pak ya? Oh, bukan. Bukan sesuai gambar kayak gini Pak. Nah, ya itu tuh sungai itu, benar. Oh yang ini Pak. Oh, beloknya bukan ke situ. Beloknya bukan ke situ. Hah? Oh sini Pak. Iya bukan sih Pak. Nah, ya itu, betul. Yang ini ya. Untuk ini. Nah, di sini bendungnya sebenarnya ada di posisi ini. Kalau yang tadi kan ini kan posisi ini kan free intake ya. Iya, Pak. Nah, sekarang ini dibangun bendung tetap. Terus dia mengalir ke hilir, saluran irigasinya itu yang ini. Yang ini, terus dia turun ke bawah. Nah, ini ada bangunan baginya nih, yang di sini. Yang bunder-bunder nih. Turun lagi ke bawah dia. Fungsinya apa bangunan bagi Pak? Dia membagi air dari saluran primer ke saluran sekunder maupun ke tersier. Sini. Sampai turun ke bawah. Nah, ini ada bangunan pengambilan dan bangunan pengukur. Biasanya setelah bendung itu ada bangunan ukur, terus setelah pintu air atau bangunan bagi sadap atau bangunan bagi itu ada bangunan pengukur juga. Ya, dia fungsinya membagi air dari saluran primer ke saluran sekunder. Gitu. Nah, ini jaringan irigasi yang teknis. Nah, kalau yang irigasi teknis, dia ada pemisahan dari antara jaringan irigasi atau jaringan pembawa dengan jaringan pembuang. Jadi ketika kelebihan air, dibutuhkan saluran pembuang. Jangan sampai sawah ini kelebihan air, karena kalau sawah lebih dari 15 cm, itu pasti padi nggak akan tumbuh, karena terlalu banyak airnya. Makanya pengaturan air di dalam petak sawah itu maksimal tingginya adalah 15 cm. Lebih dari 15 cm dibutuhkan jaringan atau saluran pembuang. Oleh sebab itu harus dipisah antara saluran pembawa dengan saluran pembuang. Nah, kayak ini sama, ini bendungnya di sini. Terus ada bangunan bagi dengan alat pengukur dan alat pengatur, bangunan pengatur. Nah, ini dia masuk ke sini, saluran bagi. Terus ini ke sini sama kayak tadi. Nah, ini lebih, terus dia juga ada pengukuran aliran, pembagian air irigasi dan pembuangan air secara lebih efisien. Ya, di sini yang ini elevasi 30, elevasi 29, elevasi 28. Loh, pasti dia air mengalir dari atas ke yang lebih rendah sampai nanti ke tersier. Nah, di sini ada saluran irigasi dan pembuang terpisah. Ya. Nah, di sini juga ada gambar bendung nih, di sini nih, bendung. Kalau yang tadi kan nggak ada bendungnya ya, di sisi sini. Nah, ini sekarang ada bendung. Ini. Nah, ini dia bisa membuang mengalirkan air juga ke sisi daerah irigasinya yang ada di hilir. Sama.
Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Ini konsep dasar ya. Jadi kalian harus tahu. Mungkin karena kalian baru pertama kali lihat, kalian masih agak membaca atau merenungi ya. Ini gambar apa? Terus ini simbol apa? Ya. Jadi masih terlalu belum familiar. Jadi sering-sering aja baca buku KP itu penting karena semua simbol itu ada di buku KP. Buku kriteria perencanaan jaringan irigasi. Nah, terus ada ini terkait dengan komponen utama perencanaan jaringan irigasi. Ada yang ditanyakan nggak sebelum saya lanjut ke sini nih? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Kan tadi ada badan bagi, ada badan sadap, Pak. Dari badan sadap apaan, Pak? bangunan sadap itu dia fungsinya mengambil air dari saluran sekunder ataupun saluran primer masuk ke jaringan tersier atau ke sawah. Misal ini. Kalau bagi? Nah, kalau bangunan bagi, dia hanya untuk membagi air dari saluran primer ke saluran sekunder. Misal nih, ini kan kalau saya katakan ada saluran primer dan saluran sekunder. Kalau saluran primer, kalian paham nggak apa sih bedanya saluran primer sama saluran sekunder? Kalau yang primer yang utamanya, sekunder itu ya setelah dibagi gitu Pak. Ibaratnya. Gimana ya? Gitulah Pak kurang lebih Pak. Jadi ada sistem yang aliran yang utama itu primer, kemudian dia dibagi itu sebutnya sekunder. Jadi saluran primer itu dia ngambil airnya langsung dari bendung. Yang primer langsung dari bendung. Ini bendungnya. Ya. Tapi kalau saluran sekunder dia ngambil airnya dari saluran primer. Contohnya apa? Ini dia saluran sekunder. Kenapa? Dia ambil air dari sini ke saluran primer sini. Nah, ini dia ada pembagian air. Di sini masih primer yang ini. Ini primer, ini primer. Nah, di titik ini dia ada pembagian air. Pembagian airnya kemana Pak? Satunya ke arah sini, ya, satunya ke arah sini. Jadi ada dua pembagian air ini. Nah, inilah namanya disebut bangunan bagi. Dia membagi air yang satunya ke saluran primer, satunya ke saluran sekunder. Nanti ada lagi bangunan namanya bangunan bagi sadap. Jadi ada bangunan sadap sendiri, ada bangunan bagi sendiri, terus ada lagi bangunan bagi sadap gabung. Nah, kalau yang bangunan bagi sadap, dia ini ke primer, ini ke sekunder, terus biasanya ada lagi yang langsung ke sawah nih. Sini. Misalnya ini sawah. Nah, ini namanya bangunan bagi sadap. Jadi satu ke primer, satu ke sekunder, satu langsung ke sawah. Gitu, Cuk. Baik, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Itu. Jadi ini konsep dasar, kalian nanti tugas besar ngerjain kayak gini juga nanti. Sampai bikin penamaannya. Ini belum penamaan ini. Masih terkait dengan layout aja ini. Terus lanjut ya ke komponen utama dari perencanaan irigasi. Nah, komponen utamanya itu salah satunya adalah bangunan-bangunan utama di mana dia diambil sumber airnya berdasarkan bisa dari mata air, bisa dari sungai, bisa dari waduk atau di bendungan, atau di samping bangunan utama juga terdapat bangunan penunjang dalam perencanaan irigasi.
ya. Oh, ini udah jelas, dia bisa diambil dari sungai, waduk, embung, terus free intake. Terus jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak-petak tersier. Nah, ini jaringan pembawa. Terus ada petak-petak bangunan penunjang irigasi. Nah, ini bangunan penunjang irigasi apa aja, Pak? Nah, ini ada talang, ada sipon, terus ada terjunan, terus ada bangunan penunjang itu bangunan tempat mandi hewan namanya ya, tempat mandi hewan, semacam contohnya ini. Terus ada petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan secara kolektif. Air dibagi dan dialirkan ke sawah-sawah dan kelebihan air ditampung di dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier. Sistem pembuang berupa saluran dan bangunan bertujuan untuk membuang kelebihan air dari sawah ke sungai. Ini sebenarnya sistem saluran pembuang memang dia bisa berupa saluran dan bangunan, atau kalau misalnya dia lebih posisinya saluran itu dekat dengan sungai, boleh kelebihan air itu langsung dibuang ke sungai. Misalnya ada sawah di sini, ya, ada sawah. Di sebelahnya sini ada sungai nih, sungai kecil. Apakah boleh kelebihan air di sawah ini langsung dibuang ke sungai? Saya katakan boleh. Tidak menyalahi aturan, justru malah lebih efisien karena tidak perlu membangun saluran pembuang, tidak mengeluarkan biaya, hanya langsung diarahkan ke sungai. Tapi kalau misalnya dia saluran daerah irigasinya jauh dari sungai, mau tidak mau kalian harus mendesain saluran pembuang yang berada di daerah irigasi tersebut untuk membuang kelebihan air agar tidak terjadi genangan yang terlalu tinggi di sawah. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada berapa petak, ada 3, 1 primer, 2 sekunder, dan tersier. Petak primer itu terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer. Nah, petak primer ini dia pasti mengambil airnya langsung dari sumber air, biasanya sungai. Nah, ini bangunannya disebutlah bangunan utama, dia bisa berupa bendung. Kalau bukan bangunan tetap, berarti dia free intake. Terus yang bangunan petak sekunder, dia terdiri dari beberapa petak tersier yang semuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Nah, ini kalau saya jelasin, ya, jadi satu, misal ini, ini ada berapa tersier nih di sini nih. Nah, ini kalau misalnya dia ini saluran primer, ini saluran, misalnya ini saluran ini primer ya, yang ini ya, yang ini primer, yang ini sekunder, berarti dia tersiernya yang ini membagi ke tiga petak tersier. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 petak tersier. Nah, ini disebut petak sekunder, kumpulan dari beberapa petak tersier. Nah, kalau yang petak tersier, dia merupakan batas yang jelas seperti parit jalan batas desa. Dia berupa kumpulan dari petak kuarter. Petak kuarter lebih kecil lagi, dia luasannya 8 sampai 15 hektar. Seperti itu. Ya, kalau kalian nggak pernah main ke sawah ini atau ke daerah irigasi, susah memang untuk membayangkan. Saya gambar, Pak, ini saya gambar apa sih? Kayak gini.
Ya Wandi ya. Kamu pernah main ke DI Pandanduri nggak? Wah, kamu aja yang rumahnya dekat situ belum pernah ya. Hah? Berarti saya nerangin kayak gini, paham nggak ini kamu ini? Oh, udah pernah ya? Tapi untuk terjun ke daerah irigasinya belum pernah? Padahal rumah kamu masih banyak daerah irigasi yang luas-luas tuh. Ini kalau saya jelasin kayak gini, bagi orang yang nggak pernah lihat jaringan irigasi, nggak pernah main ke daerah irigasi, itu pasti akan bingung. Anggri, paham nggak apa yang saya jelasin, Anggri? Lumayan paham, Pak. Alhamdulillah. Beneran? Iya, Pak. Kebetulan kamu saya daerah sawah-sawah gitu, Pak. Di mana rumah kamu, Anggri? Saya di Bekasi, Pak. Emang di Bekasi sawah di mana ya? Maksud saya kampung saya, Pak. Kayak kamu di mana? Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Ngawi. Bukan Pak, atasnya, Pak. Cepu, Pak. Blora. Oh, Blora. Oh, Blora masih banyak tuh. Dia itu lagi bangun bendungan Randu Gunting di sana. Nah, bendungan Randu Gunting itu salah satunya tujuannya untuk mensuplai air irigasi di Kabupaten Blora. Ya. Nah, ini dari bangunan irigasi, itu ada bangunan utama, ada bangunan bagi dan sadap, ada bangunan pengukur dan pengatur, ada bangunan pembawa, ada bangunan lindung. Nah, jenis-jenisnya bangunan utama seperti saya jelaskan tadi, ada bendung, ada waduk, ini masuk ke bendungan, ada pompa. Nah, ini pompa dia masuk ke nanti ke JIAT, jaringan irigasi air tanah. Ya, khusus air irigasi ini dibangun merupakan daerah yang kekeringan air, tapi mempunyai sawah pada hujan. Nah, salah satu untuk memfasilitasi kekeringan air itu adalah pakai pompa, pakai air tanah. Nah, ini kalau kita belajar yang sekarang itu kebanyakan adalah terkait dengan irigasi permukaan, pakai bendung atau bendungan. Nah, yang selanjutnya bangunan bagi dan sadap. Ini ada bangunan bagi, ada bangunan sadap tersier, ada bangunan bagi dan sadap. Ada bangunan pengukur, ada alat ukur, terus ada bangunan pembawa. Bangunan pembawa ini bisa berupa terjunan, talang, sipon, terus bangunan lindung, ada bangunan penggelontor sedimen, bangunan pembuang silang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jaringan irigasi. Ya. Irigasi ini luas total berapa hektar? Saya tanya. Yang udah pernah lihat jaringan irigasi, Wandi, berapa luas total dari jaringan irigasi ini? Salah. Rizka, berapa Rizka? Luas total dari jaringan irigasi berapa hektar luas totalnya? 30 hektar. Salah. Siapa tuh yang jawab 10.000 tuh? Iya, betul, 10.000. Nah, saya jelasin, 10.000 dari mana? Jadi gini, pengambilan air utama dari sungai. Dari sungai ini ya. Nah, sungai ini ada bangunan utama, bendung. Air ini masuk ke saluran irigasi. Ya.
Saluran irigasi ini ada namanya saluran. Nah ini yang tolong dicek yang ini ya. Ini yang nomor 1, dikasih nomor 1 itu adalah saluran primer, yang dikasih nomor 2 adalah saluran sekunder. Ya. Nah, di saluran ini ada yang titik ini, apa namanya, bulat-bulat hitam ini adalah bangunan bagi. Ya. Bangunan bagi pertama. Dia air yang dari sungai ini, dia totalnya adalah 10.000 hektar. Dari mana Pak 10.000 hektar? Ini berasal dari penjumlahan di hilirnya 6.000 hektar yang ada di sini ditambahkan dengan 4.000 hektar yang ada di saluran sekunder. Kalau saya katakan ini adalah saluran sekunder 1. Yang ini saluran sekunder 2. Yang ini saluran sekunder 3. Yang ini saluran sekunder 4. Ya. Nah, yang lurus ini yang dari hulunya di bendung sampai ke titik ini itu adalah bangunan bagi namanya. Ya. Oke, kembali lagi ke luasan. Sedangkan luasan total areal dari daerah irigasi ini adalah 10.000 hektar. Dari mana asalnya, Pak? Ini adalah asalnya dari penjumlahan luas areal yang ada di saluran primer 6.000 hektar ditambahkan dengan saluran sekunder pertama 4.000 hektar. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih. 6.000 hektar dari mana, Pak? 6.000 hektar ini berarti dilihat dari hilirnya. Yang di saluran primer ini 4.000 hektar ditambahkan dengan saluran sekunder 2.000 hektar. Ketemulah dia 6.000. Nah, pertanyaan lanjutan lagi. 4.000 hektar dari mana? 4.000 hektar berarti dari saluran ini sekunder 4 ditambahkan dengan sekunder 3, 3.000 hektar. Ketemulah dia 4.000 hektar. Nah, terus ada pertanyaan 4.000 hektar dari mana? 2.000 hektar dari mana? Nah, di sini gambarnya nggak dijelasin. Saya juga yang jelas ini pasti dia akan masuk ke sawah nih, 4.000 hektar nih. Dan 2.000 hektar ini pasti akan masuk ke tersier. Cuman saya nggak di sini nggak ada gambarnya, ya saya juga nggak bisa menjelaskan dari mana ini. Kalau yang ini jelas 10.000 hektar dari 6.000 plus 4.000. Yang 6.000 dari 4.000 plus 2.000. Jadi kita dalam sebuah jaringan irigasi itu hanya kita bisa melihat atau membaca dari satu gambar. Ya, saya udah tahu, oh ini jaringan irigasinya berapa hektar, terus luasannya berapa, debitnya berapa, terus nanti bangunan baginya ada berapa, bangunan sadapnya ada berapa. Terus ini biasanya banyak yang salah. Ini disebut bangunan bagi terakhir. Di sini nih, jangan lupa nih, bangunan bagi terakhir. Jadi bukan di posisi ini, bangunan bagi terakhir. Bukan di posisi nomor 2, yang ini. Kenapa nomor 2 ini bukan disebut bangunan bagi terakhir? Nadia Oktaviani tahu nggak kenapa nih? Kenapa, Pak? Kenapa yang nomor 2 ini bukan disebut bangunan bagi terakhir? Mungkin bisa saja, Pak, nanti
masih ada pengaliran, Pak? Bisa aja loh. Bisa aja masih ada pengaliran. Kalau masih ada pengaliran berarti bisa disebut bangunan bagi dong. Kalau masih ada pengaliran. Karena dari gambarnya nggak sih Pak? Ya maksudnya dia udah ditunjukin dari situnya kan, kalau di nomor 2 berarti saluran sekunder Pak. Iya, berarti statement yang lebih tepat, bangunan ini dia tidak membagi air lagi. Bukan malah masih di hilir masih ada airnya lagi, membagi airnya lagi. Justru di sini dia tidak membagi air lagi, cukup pembagian air dari primer ke sekunder itu di sini. Makanya disebut bangunan bagi terakhir di titik ini, bukan yang sini. Ini banyak yang salah biasanya kalau bikin gambar layout jaringan irigasi. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak nih? Pak, saya mau nanya Pak. Siapa ini? Coba lagi Pak. Coba. Ini Pak, ini mungkin yang saya pengen tanya nih, kan misal dari 10.000 hektar, itu kan dia kebagi jadi ada saluran primer sekunder, habis itu dibagi lagi primer sekunder. Nah, kenapa yang paling akhir jadi sekunder? Kenapa nggak primer sekunder lagi? Yang dari bawah buletin itu Pak. Yang ini kenapa ya? Itu jadi bangunan jadi saluran sekunder? Ya itu kenapa Pak? Ya itu tadi, dia tidak membagi saluran dari primer ke sekunder, kecuali kalau misalnya di sini, kecuali kalau di sini ada yang ke sini lagi nih, ada yang ke sini sama yang ke sini, ya. Nah ini dia disebut saluran bagi, bangunan bagi di sini nih. Kalau misalnya di sini ada saluran sekunder lagi, karena di sini udah stop dia. Kalau ini udah stop, ini disebutnya bangunan bagi sadap atau bangunan sadap. Dilihat dia apakah langsung masuk ke jaringan tersier atau masih ada pembagian ke tersiernya lagi. Ya, jadi bangunan bagi itu dia ambil air dari saluran primer dibagi ke saluran sekunder. Tanpa adanya saluran sekunder berarti dia bukan disebut bangunan bagi. Baik Pak, jelas. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Hamzah, paham nggak Hamzah? Pak, izin bertanya Pak. Oh, Fadli. Supaya ketika ada 2 saluran sekunder, supaya debitnya sama-sama besar, bagaimana Pak caranya Pak? Pembagiannya? Debitnya sama-sama besar. Iya Pak. Ini saya belum bilang debit ya. Ini saya masih bilang luasan ya. Dari tadi saya belum bicara debit. Saya masih bicara luasan. Apakah bagaimana kalau misalnya debitnya sama, pembagiannya bagaimana gitu ya Fadli ya? Iya Pak. Nah, itu nanti dilihat dari kebutuhan air irigasinya Fadli. Kebutuhan air irigasi itu memang salah satunya adalah debit yang dihitung. Nah, dari debit itu nanti kita akan mengetahui luas areal irigasi potensialnya atau yang akan kita aliri. Nah, apakah itu nanti jumlah luasannya bisa sama ataupun berbeda tergantung dari luas areal potensialnya. Jadi nanti dilihat dari daerah irigasinya, luasan arealnya apakah ada daerah potensialnya atau enggak. Makanya dibutuhkan peta topografi.
suatu jaringan irigasi itu wajib ada peta topografi. Tanpa adanya peta topografi nggak akan bisa mendesain sebuah jaringan irigasi, jaringan pembawa, jaringan pembuang, sampai areal sawahnya nanti. Peta tersier, peta sekunder, saluran primer, saluran sekunder. Ya, Fadli. Jadi dilihat dari luas area potensial nanti. Yang jelas kalau mau pembagiannya sama-sama juga bisa, mau beda juga bisa, dilihat dari luas areal sawahnya nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini saya di sini masih bicara luasan, belum debitnya sama sekali. Oke, lanjut ya. Nah, untuk sistem pembuang, ini ada saluran pembuang kuarter, ada saluran pembuang tersier, saluran pembuang sekunder, dan saluran pembuang primer. Kalau yang kuarter, dia menampung air dari sawah dan membuang ke dalam saluran tersier. Saluran pembuang tersier, dia menampung air dari kuarter, dibuang ke pembuang sekunder. Kalau yang sekunder, dia menampung air dari pembuang tersier dan membuang tersebut ke pembuang primer atau langsung ke pembuang alamiah. Pembuang alamiah itu bisa sungai. Kalau saluran pembuang primer, dia pembuang primer berupa saluran pembuang alamiah atau sungai, ya langsung aja buang ke sungai, nggak masalah ini. Yang jelas semakin dekat sungai itu semakin bagus untuk bikin saluran pembuang. Ya. Jadi irigasi itu mengambil airnya dari sungai, buang airnya juga ke sungai. Ya. Berbeda dengan drainase. Kalau drainase itu dari air hujan masuk ke sungai. Prinsipnya drainase sama irigasi itu sangat jauh berbeda. Kalau di saluran drainase itu juga ada saluran tersier, sekunder, dan primer. Tapi kalau yang irigasi itu juga ada. Tapi kalau yang irigasi semakin ke hulu, semakin ke hilir, itu bangunannya semakin kecil. Kalau irigasi, jadi saluran primer ini pasti akan lebih besar, saluran sekunder lebih kecil dari primer, saluran tersier itu akan lebih kecil dari sekunder. Artinya kalau irigasi, air dari primer itu pasti lebih besar, sampai ke hilir airnya pasti lebih kecil, sampai ke tersier airnya pasti lebih kecil. Kebalikannya, prinsip dari drainase adalah semakin ke hilir, airnya semakin besar. Kalau drainase. Jadi, kalau drainase, dia mendekati sungai, itu harusnya drainasenya lebih besar, karena airnya pasti akan menumpuk, beban drainasenya semakin banyak dari beberapa kumpulan saluran. Seperti itu, ya. Terbalik, secara prinsipnya itu terbalik antara irigasi dan drainase. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Ini ada peta ikhtisar dan standar penamaan. Ada peta ikhtisar itu dia disebut penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Nah, ini jaringan irigasi bisa dilihat dari peta ikhtisar. Peta ikhtisar itu peta ikhtisar itu bisa memperlihatkan bangunan utamanya posisinya di mana, jaringan dan trase salurannya irigasi, terus trase saluran pembuang, lokasi bangunannya juga ada, batas daerah irigasinya juga ada, jaringan dan trase saluran jalan juga ada,
daerah-daerah yang tidak diari atau desa-desa juga ada. Semua ini terbaca di peta ikhtisar namanya. Dia bisa pakai skala 1:5.000, biasanya skalanya 1:25.000. Coba saya lihat contohnya. Peta ikhtisar. Sebentar, saya carikan, kayaknya saya punya nih peta ikhtisar. Ini saya share screen peta ikhtisar ya. Nah, ini peta ikhtisar saya ambil dari Pamarayan DIC Ujung namanya ya. DIC Ujung di Serang. Nah, ini jadi ada saluran induk Pamarayan itu posisinya di Nah, ini ada Laut Jawa. Nah, ini kalau saya ada legendanya semua terbaca, sungai, saluran induk, saluran sekunder, tersier, saluran pembuang, bangunan sadap, jalan, sawah. Nah, ini ada semua. Nah, ini jadi ada peta tersiernya juga ada, debitnya berapa. Ini luasan sawahnya, ini debitnya, ya. Terus, nah kayak gini jadi bisa terbaca semua ya. Ini nama bangunannya BPG 09. Ini semua bisa terbaca di sini. Nama peta tersier. Kayak gini jadi. Ini ada warna kuning ini apa nih ya? Areal tanah kering. Nah, biasanya areal tanah kering ini bisa apa ini? Areal kepasan kanan bendung. Ini ada bendung di sini. Nah, nanti tugas kalian mungkin bikin kayak gini nanti ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi semuanya bisa terbaca, entah itu bangunan utamanya. Ini bendungnya ada di mana ini ya? Ini ada bendung karet. Ini bendung kepasan. Ada berapa bendung di sini ya? Ini ada saluran induk. Nah, ini ada saluran induk ke sini Pamarayan Barat. Jadi ada Pamarayan Utara, ada Pamarayan Barat sama Timur. Oh, bendungnya nggak ada di sini karena dia bendungnya satu, tapi dia terbagi 3 daerah, 3 ke Pamarayan Utara, Pamarayan Timur, sama Pamarayan Barat. Di sini nggak tercantum bendung utamanya ya. Pokoknya intinya semua bangunan terbaca, ada peta irigasi yang tadi, ya. Batas daerah juga ada, lokasi bangunan, peta primer, sekunder maupun tersier, semua ada.
Terus ini ada tata nama dari skema irigasi. Nah, contoh misal ini penamaannya terkait dengan bangunan, ini kan ada bendung barang di sini. Bendung barang, terus ini saluran primer Makawa. Ini ada saluran primer Lamogo. Ya. Nah, ini karena namanya saluran primer Makawa, berarti di sini nama bangunan baginya adalah bangunan BM1. Terus dia di sini ada ruas RM2. Dia ruas Makawa 2. Kalau yang ini dia ruas Makawa 1. Ya. Terus di sini dia ada bangunan BM2, terus BM3. Nah, dia masuk ke saluran sekunder. Sekundernya namanya sekunder Samba. Nah, sekunder Samba dia dinamakan RS1 yang bangunan ini. Terus yang ini dinamakan RS2 dan seterusnya. Nah, yang saluran Kedawung dinamakan RK1. Oh ini sorry, RK ini ruas Kedawung 1. Kalau bangunannya adalah BK1. Terus BK2 bangunan bagi Sadako 2 dan BK3. Ya. Ini untuk penamaan. Terus saya kira cukup sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Dari saya belum. Belum. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ini. Kalau ini untuk penamaan saluran tersier, ya. Ini ada tersier T1. Nah, tersier tadi adalah petak tersier adalah kumpulan dari petak kuarter. Nah, ini ada kuarter, petak kuarter A3, A2. Ini juga ada petak tersier 3, dia kumpulan dari petak kuarter D3, D2, D1. Dan ini ada petak kuarter dari kumpulan C1, C2, dan C3. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan nggak? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Itu yang tersier 3 ke B2 juga Pak? Atau gimana Pak? Yang tersier 3 nih? Iya. Oh, tersier 3 enggak. Ini dia cuma dari K3 ini aja. Oh, berarti ke atasnya enggak ya Pak? Ini yang ke atasnya, ini beda sendiri nanti. Dia beda. Bangunan tersier sendiri. Ini tersier juga. Cuman, sorry, ini kuarter, tapi cuma satu petak. Kalau yang T3 ini, dia kuarternya kumpulan dari 3 petak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, nanti. Jadi gitu ya. Untuk penamaan, nanti penamaan untuk lebih jelasnya saya lanjutkan nanti ke depan. Baik Pak, makasih Pak. Oke, baik. Ada yang tanyakan? Tolong kalian pelajari itu ya, buku KP ya. Udah saya share di GCR. Udah masuk toh? Ini udah. Udah Pak. Sudah Pak.
Pak, saya ingin bertanya sih Pak, mereview ulang aja sih Pak tadi berkaitan sama jaringan saluran. Boleh nggak ya Pak ya?